Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi Bahasa Indonesia, yaitu debat bagian kedua. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015, dan peta konsep dalam video pembelajaran ini difokuskan pada 3.13 dan 4.13, yaitu menganalisis isi debat dan berlatih praktek debat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Untuk sub materi yang ketiga, yaitu menganalisis isi debat, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menganalisis pendapat tiap tim, yaitu afirmasi, oposisi, dan netral. Teman-teman, mendukung atau menolak mosi ya atau topik dalam debat ini tentu disertai dengan pendapat yang kuat, yang dalam gitu. Nah, pendapat yang kuat ini tidak boleh keluar dari permasalahan atau isu ya yang sedang diperdebatkan maksudnya. Nah, kemudian disarankan memang menggunakan sudut pandang yang brilian ya, yang cerdas ya, yang masuk akal. Nah, kemudian juga dibutuhkan kemampuan untuk mahir berargumen. Nah, setelah dianalisis nanti akan terlihat kekuatan dan kelemahan pendapat dari masing-masing tim. Oke, kita yang pertama akan membahas mengenai permasalahan atau isu yang akan diperdebatkan. Ya, jadi pendapat yang diberikan ini harus sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Ya, dalam debat-debat ketika mosi sudah disampaikan, maka pendapat yang diberikan nanti ini harus sesuai dengan konteksnya. Mengapa pendapat yang diberikan ini harus sesuai dengan konteks? Mudahnya adalah agar debat itu berjalan lebih menarik, lebih seru, dan juga sistem penilaian dari juri ini juga akan lebih mudah dalam menilai tiap timnya. Ya, jadi memang tanggung jawab dari tiap tim adalah menyampaikan argumennya, jika pro, jika kontra, jika netral seperti apa. Ini harus sesuai dengan permasalahan atau isu yang sedang dibahas. Karena apa? Karena nanti akan merembet ke bukti-bukti yang digunakan atau dimanfaatkan, yang ditunjukkan, sudut pandang yang pula diberikan seperti apa. Nah, ini ada relevansinya. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Ya, menganalisis pendapat tiap tim, ya itu juga dinilai dari satu sudut pandang yang digunakan. Setiap anggota ini pada umumnya memang mempunyai tingkat berpikir yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi sudut pandang. Nah, sehingga dalam memandang masalah ini sudut pandang yang digunakan brilian tidak sih? Tepat guna tidak sih? Kebermanfaatannya bagaimana? Sesuai dengan keadaan kenyataannya tidak sih? Nah, ini menjadi satu penilaian juga. Nah, dari sudut pandang yang digunakan maka memang harus ditambahi, diperkuat dengan menggunakan argumen, yaitu poin ketiga. Ya, argumen yang dimaksud adalah pemberian alasan yang disertai bukti data pendukung. Nah, data pendukung ini bisa menggunakan teori, kemudian bisa menunjukkan audio visualnya barangkali, kemudian bisa menunjukkan dokumen-dokumennya atau legalitasnya. Nah, ini menjadi satu penilaian yang penting juga. Nah, jika memberikan argumen disertai dengan bukti yang jelas, maka ini menjadi satu kekuatan dari tiap tim, ya, sehingga kebenarannya ini sulit untuk dipatahkan. Artinya apa? Akurat sekali. Nah, ini adalah 3 cara dalam menganalisis pendapat tiap tim. Nah, ketiga cara ini juga digunakan untuk menyelesaikan beberapa tugas, ya, tugas yang menyertai. Yang pertama adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing tim dalam mosi penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Nah, ini adalah tim afirmasi, pendapatnya sudah ada di sini, argumennya untuk mendukung dari pendapat juga ada. Nah, teman-teman bisa simak dan pahami. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan. Teman-teman, saat kita katakanlah kita berperan sebagai tim afirmasi, kita menyampaikan pendapat, kemudian disertai dengan argumen dan bukti yang kuat, maka itu menjadi satu kekuatan dari tim afirmasi. Contoh, kekuatannya adalah fakta bahwa bahasa Indonesia ini tergantung oleh bahasa asing untuk memperkaya kosakatanya. Nah, ini adalah salah satu kekuatan yang disampaikan oleh tim afirmasi.
Namun, kekuatan ini dipandang oleh tim lawan sebagai kelemahan. Karena tugas dari tim lawan itu adalah untuk mematahkan kekuatan tersebut menggunakan bukti-bukti versi mereka. Ya, jadi kelemahannya penyerapan bahasa bukan bukti kelemahan bahasa. Karena bahasa tidak dapat dilepaskan dari penuturnya. Nah, ini menurut lawannya ya, untuk memandang kelemahan dari kekuatan tim afirmasi. Ya, ketika penuturnya berinteraksi dengan bangsa lain, otomatis bahasanya pun akan terpengaruh. Selain itu, jumlah orang yang lebih familiar dengan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia hanya berlaku untuk sedikit orang atau kelompok. Nah, ini adalah satu contoh untuk mematahkan satu kekuatan dari tim afirmasi. Nah, jadi kelemahan ini memang dipandang oleh tim lawan dari afirmasi. Baik, itu juga berlaku untuk satu mosi yang berjudul apakah ponsel berbahaya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu pendapat masing-masing tim, yaitu afirmasi, oposisi, dan netral. Bisa dimasukkan dalam tabel kolom ini ya. Kemudian teman-teman bisa pause video ini untuk memahami lebih lanjut mengenai kekuatan-kekuatan yang ada pada masing-masing tim. Kemudian dicari pula kelemahannya. Jadi anggap saja jika di sini teman-teman menganalisis afirmasi untuk mencari kekuatan, teman-teman juga berlaku atau berperan sebagai tim oposisi untuk mencari kelemahan, dan sebaliknya sampai ke netral. Topik yang kedua yaitu mengidentifikasi ragam bahasa debat. Nah, ini debat merupakan salah satu kegiatan ilmiah, teman-teman. Ilmiah yang dimaksud yaitu merujuk pada penggunaan bahasa yang tentu juga harus ilmiah. Ya, selain segala maksud dapat diterima, penggunaan ragam bahasa yang ilmiah ini agar terhindarkan pada salah tafsir dan menunjukkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kita perlu sepakati bahwa dalam berdebat kita harus menjunjung tinggi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah tidak boleh menyalahi kaidah tata bahasa. Ya, contohnya adalah fonologi atau ejaannya. Contoh ya, harga BBM di sini B.B.M ini dianggap menyalahi kaidah tata bahasa karena seharusnya BBM saja. Kemudian puskesmas ini seharusnya menggunakan huruf kecil saja, tidak kapital karena tidak diikuti dengan wilayah. Dan standar tidak perlu pakai T ya, karena bakunya adalah standar biasa. Ya, kemudian menyalahgunakan jabatanmu, di sini menyalahgunakan miring ya, artinya adalah kata dasar menyalahgunakan yaitu salah guna. Ya, karena mendapatkan afiksasi me dan an ya, menjadi menyalahgunakan. Nah, ini seharusnya digabung. Kemudian kalimat efektif yang dimaksud juga tidak boleh menyalahi kaidah morfologi. Ya, contoh nih, menyolok mata, ini pembentukan katanya salah, harusnya mencolok ya. Kemudian analisa menjadi analisis, kemudian pertanggung jawab menjadi pertanggungjawaban. Nah, yang nomor 4 ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk yang kalimat efektif ketiga yaitu tidak boleh menyalahi kaidah sintaksis atau tata kalimat. Ya, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kalimat tunggal ini tidak boleh didahului konjungsi. Ya, ini sehingganya tidak boleh di depan. Kemudian pola kalimat tidak jelas sebab predikat didahului oleh yang. Mereka yang. Nah, ini salah ya, seharusnya diganti mereka bertanggung jawab dalam masalah ini. Kemudian pada rapat itu membahas upaya pemberantasan virus H5N1. Nah, ini dianggap salah karena subjek kalimat aktif ini tidak jelas sebab didahului oleh kata depan pada. Di padanya tidak perlu ya. Jadi rapat itu membahas. Nah, itu saja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri, termasuk yang kedua yaitu kalimatnya tidak logis atau tidak masuk akal. Ini tidak boleh ya. Nah, contoh di sini pencuri berhasil ditangkap polisi. Nah, ini diganti saja menjadi polisi berhasil menangkap pencuri. Kemudian yang merasa kehilangan dompet dapat diambil di kantor tata usaha. Ini boleh diganti yang merasa kehilangan dompet dapat mengambilnya. Nah, ini kalimatnya tidak logis sehingga kita harus menjadikan masuk akal. Yang ketiga tidak boleh mengandung unsur mubazir. Ya, ini berpandang-pandangan ini dianggap mubazir. Ya, seharusnya menjadi berpandangan saja. Ya, yang lain nanti teman-teman bisa temukan sendiri. Termasuk yang terakhir yaitu selain itu dalam debat ini sebaiknya mengurangi penggunaan kata-kata berbahasa daerah ya atau prokem dan bahasa gaul ini harus diminimalisir. Contohnya di sini,
pemerintah seharusnya tidak menutup mata. Ini diganti saja, pemerintah seharusnya peduli. Banyak banget siswa jatuh bergelimpangan, bisa saja diganti banyak sekali siswa frustasi. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ya, ini bisa diganti menjadi yang lebih ilmiah, agar debat ini juga menjadi lebih menarik karena penggunaan tata bahasa sesuai dengan tata bahasa EBI dan baku serta efektif. Nah, teman-teman bisa baca di sini juga di debat dengan mosi penyerapan kosakata bahasa asing dan apakah ponsel berbahaya. Nah, teman-teman temukan penggunaan ragam bahasa yang tidak baku dan disampaikan juga analisis penyebab ketidakbakuan tersebut. Contoh di sini ya, ada penyebab ketidakbakuan yaitu, namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Nah, ini kalau kita identifikasi penyebab ketidakbakuan, yaitu setelah konjungsi namun ini tidak diikuti tanda koma. Ya, di awal ini seharusnya di sini ada tanda koma. Kemudian penulisan antar bahasa ini dipisah padahal seharusnya dirangkai. Ya. Yang antar bahasa ini harusnya digabung ya. Nah, tidak dipisah. Ya, jadi pembenahannya seperti ini. Yang lain nanti teman-teman bisa temukan sendiri. Baik, kita masuk ke sub materi D, yaitu berlatih praktik debat. Ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama menyusun mosi. Teman-teman, kita sudah ketahui bahwa mosi adalah topik yang akan diperdebatkan. Nah, mosi ini merupakan awal dalam kegiatan debat sehingga dapat berjalan karena ada mosi. Nah, mosi ini sifatnya mengandung pro kontra. Ya, setiap orang yang mendengar mosi itu maka hati kecilnya akan tergerak mendukung atau menolaknya. Nah, menyusun mosi ini harus mempunyai kepekaan masalah kontekstual, namun harus anti sara. Artinya adalah saat kita pertama kali mendengar mosi yang disampaikan, maka kita harus mempunyai kepekaan masalah itu, permasalahan atau isu itu secara kontekstual. Ya, namun nanti kita harus memandangnya menggunakan sudut pandang anti sara. Nah, contohnya di sini ada berita 1 dan berita 2. Ya, berdasarkan 2 berita ini, maka mosi yang dapat diberikan yang pertama adalah keterlambatan pengiriman bantuan pada para pengungsi banjir Singkil karena pemerintah kurang tanggap terhadap nasib para korban. Ya, ada satu pro kontra di sini, pemerintah kurang tanggap. Ini sebagian orang mungkin menganggap bukan ini sumbernya. Berikutnya, banjir yang terjadi di Singkil merupakan akibat hujan deras. Ya, nah ini menggunakan sudut pandang alam. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dalam bencana banjir di Singkil Aceh. Nah, ini masih menyinggung peran pemerintah. Yang terakhir, penggunaan perahu karet pada saat banjir dapat mengancam keselamatan warga. Nah, ini mengenai teknisnya. Ya, jadi dari 2 permasalahan ini atau 2 berita 1 dan berita 2 ini, kita bisa menyampaikan atau kita bisa mengambil 4 mosi yang mengandung pro dan kontra. Nah, jadi mosi yang kita angkat ini tetap anti sara, artinya ya kritikan-kritikan dan lain sebagainya ini melekat sehingga dapat berjalan debat karena mosinya pun mengandung pro kontra. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menyusun pendapat untuk mendukung dan menolak mosi. Nah, teman-teman, di sini ada satu contoh bahwa ada satu pendapat ya, bahwa keterlambatan pengiriman bantuan pada para pengungsi banjir ini karena pemerintah kurang tanggap terhadap nasib para korban. Nah, kira-kira pendapat yang dapat kita susun untuk mendukung maupun menolak mosi seperti apa ya? Nah, contohnya di sini. Kurang tanggapnya pemerintah terlihat dari minimnya peralatan, personil, dan kendaraan transportasi yang dikirimkan ke lokasi banjir. Karena itu semua tindakan evakuasi berjalan sangat lamban. Nah, ini berarti argumennya mendukung. Ya, mendukung dari pendapat ini. Nah, contohnya seperti itu bisa diteruskan ke sudut pandang ke yang lain agar teman-teman mahir untuk menyusun pendapat. Baik, yang terakhir yaitu melaksanakan debat sesuai dengan peran yang didapatkan. Nah, ini teman-teman bisa membaca, memahami perintah, prosedur untuk berperan atau bermain debat ya, sehingga debat-debat yang dilakukan nanti sesuai dengan teknisnya, prosedurnya, sehingga menyenangkan. Baik teman-teman,
Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.